sekolah di Kota Makassar hangus terbakar. Sebanyak 100 ASN Maros jalani tes swab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara. Senang sekali TVRI Sulawesi Selatan Media Pemersatu Bangsa kembali hadir menjumpai Anda di Sulawesi Selatan hari ini bersama saya Incem Pratiwi. Berbagai informasi menarik dan aktual akan kami hadirkan, dan untuk informasi pertama kami hadirkan dalam segmen berita utama. Informasi pertama saudara, kebakaran di kawasan Jalan Kakatua Makassar kemarin menghanguskan 7 rumah warga. Musibah kebakaran yang terjadi sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah ini baru bisa dipadamkan setelah kurang lebih 1 jam oleh Satuan Pemadam Kebakaran dibantu warga. Sekitar pukul 17 sore kemarin, warga di sekitar kawasan Jalan Kakatua Pertigaan KS Tubun, Kota Makassar dilanda kepanikan setelah melihat asap tebal membumbung di sekitar kawasan tersebut. Api yang sedemikian cepat menjalar membuat 7 rumah warga hangus dilalap si jago merah di lokasi kebakaran. Kebakaran di tengah perkampungan yang cukup padat penghuni dengan akses jalan yang terbatas menjadi kendala petugas pemadam kebakaran. Untuk mengatasi peristiwa kebakaran ini, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar mengerahkan belasan unit kendaraan pemadam ke lokasi kejadian. Api baru dapat dipadamkan setelah kurang lebih 1 jam petugas pemadam dibantu warga berusaha menjinakkan api. Hingga berita ini diturunkan, jumlah kerugian belum dipastikan. Namun dari informasi yang dihimpun, diduga penyebab kebakaran berawal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga. Tim Liputan Hasdan melaporkan. Ruang bidang kepemerintahan Sekretariat Daerah Setdako Parepare untuk sementara diisolasi karena salah satu dari pegawai sipil berkantor di ruangan tersebut terkonfirmasi positif COVID-19. Beginilah suasana di bagian bidang pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Parepare. Ruangan yang berada di lantai 1 ini nampak terlihat tertutup rapat dan tidak ada aktivitas pelayanan publik sama sekali. Penutupan ini dilakukan menyusul adanya salah seorang pegawai sipil yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang bertugas di bidang pemerintahan Setdako Parepare. Menurut keterangan Sekretaris Daerah Kota Parepare, Iwan Asad, penemuan salah seorang pegawai sipil yang terkonfirmasi positif itu berawal dari pemeriksaan sebelumnya yang dilakukan oleh tim kesehatan Kota Parepare belum lama ini. Kendati demikian, aktivitas di kantor Wali Kota Parepare tetap berjalan seperti biasanya. Hanya saja pihak Setdako Parepare menerapkan sistem pola kerja work from home dan work from office untuk sebagian bidang sebagai upaya menghindari penyebaran COVID-19 di kantor Wali Kota Parepare. Penutupan sementara itu dilakukan sejak Kamis lalu dan akan kembali dibuka pada 27 Juli nanti. Hingga kini salah seorang pegawai pemerintahan tersebut menjalani perawatan COVID-19. Ya, beberapa waktu yang lalu di bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Parepare dilakukan pemeriksaan dan ditemukan salah satu pegawai yang ada di sana. Itu dilakukan screening, ternyata ditemukan ada gejala pneumonia, sehingga kami lanjutkan dengan tahapan selanjutnya melakukan swab. Setelah dilakukan swab, ternyata hasilnya adalah positif. Ini juga yang kami sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu sebelum diterimanya hasil swab, kami memang sudah melakukan isolasi terhadap bagian pemerintahan tidak berkantor sejak hari Kamis yang lalu efektif. Itu tidak ada lagi berkantor dan kami telah perintahkan seluruh pegawai yang ada di sana untuk dilakukan screening ke rumah sakit dan alhamdulillah memang hanya ditemukan 1 orang saja. Pihak Setdako Parepare sebelumnya telah memasang bilik desinfektan sebelum masuk ke kantor Wali Kota Parepare. Selain itu, pengunjung serta pegawai yang bertugas di kantor tersebut diharuskan mengikuti protokol kesehatan, diantaranya menggunakan masker dan pemeriksaan suhu tubuh. Dari Parepare, Amiruddin melaporkan.
Seluruh ASN di lingkup Pemkab Maros langsung menjalani uji tes swab setelah adanya kurang lebih 30 aparatur sipil negara atau ASN di Inspektorat Maros positif COVID-19. Bupati Maros Hatta Rahman pun mengambil kebijakan untuk selanjutnya melakukan swab test kepada seluruh pegawai di kantor Inspektorat Maros. Sebanyak 100 orang menjalani tes swab secara bergiliran di dalam ruangan yang telah disiapkan. Hatta Rahman mengatakan, bagi ASN yang positif setelah menjalani tes swab, mereka langsung diminta menjalani isolasi mandiri di hotel yang ada di Makassar. Sementara ASN yang hasil swabnya negatif akan dipindahkan ke lokasi kantor sementara yang dipilih, yaitu di Baruga B, kantor Bupati Maros. Pemkab Maros juga tengah melakukan tracking sumber penularan virus pada pegawai inspektorat itu. Ya, semua satu kantor itu kita swab untuk mengetahui apa positif atau tidak. Kalau yang positif kita isolasi di hotel. Nah, kemudian yang tidak positif kita pindahkan berkantor di ruang Baruga sementara, ruang pertemuan Baruga B, ya sampai seminggu. Ya, sambil kantornya kita sterilisasi. Dan hasilnya terdapat sejumlah ASN yang reaktif, sehingga kembali dilakukan uji swab di kantor Inspektorat Maros yang diikuti 100 pegawai. Herman Kambuna, TVRI Sulsel melaporkan. Penyebaran COVID-19 melanda seluruh aspek kehidupan, termasuk warga Bugis Makassar yang berada di perantauan. Kini kita akan mendengarkan kondisi warga Bugis Makassar yang tergabung dalam Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS di Solo, Jawa Tengah bersama Haja Musdalifah Pangka, Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, Jawa Tengah. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Ibu, kami ucapkan dulu selamat ulang tahun dan selamat Selamat ulang sore, tahun Ibu. pernikahan ya, Bu. Ya Ibu, bagaimana Halo, situasi selamat sore. di Kota Solo saat ini? Apakah ada peraturan khusus saat keluar rumah? Alhamdulillah, dulu 2 minggu yang lalu sempat zero di Solo, sama sekali tidak ada pasien yang terjangkit. Tapi seminggu terakhir ini itu malah jadi zona merah. Tapi alhamdulillah warga kita aman-aman aja, Bu. Nah Ibu, ada berapa perkiraan warga Sulawesi Selatan di Jawa Tengah dan apa saja kegiatannya yang dilakukan? Sampai sekarang yang terdaftar itu 6.483 KK. Itu yang terdaftar, belum yang tidak terdaftar. Kegiatan kami sebenarnya yang terhalang itu cuma satu, yaitu kemarin setelah Lebaran, kebiasaan dari KKSS Jawa Tengah adalah mengadakan halal bil halal antar BPD se-Jawa Tengah. Semua BPD hadir di Semarang untuk diadakan halal bil halal. Tapi karena suasana COVID seperti ini, pandemi seperti ini, terpaksa halal bil halal kita tidak lakukan. Tapi sebelum puasa dan dalam puasa ini, kami sudah menyalurkan kurang lebih 4.000 paket sembako untuk warga KKSS. Isi dari sembako adalah beras 5 kg, gula 2 kg, minyak goreng 2 liter, supermi, dan telur. Itu sebanyak 4.000. Kemudian dalam pandemi saat sekarang ini, kemarin ada ROP di Pekalongan. Ada ROP pasang di Pekalongan. Kami pun juga memberikan sumbangan sembako untuk warga di Pekalongan. Nah Ibu, selama pandemi COVID-19 ini kan kegiatan KKSS di Jawa Tengah ini lagi terhalang ya Bu. Nah bagaimana strateginya agar silaturahim antara warga di Sulawesi Selatan yang berada di sana tetap terjalin Bu? Ya kami sekalipun suasana COVID seperti ini, kami masih bisa silaturahim lewat Zoom.
lewat Zoom. Jadi selama ini juga saya kemarin baru saja 2 hari yang lalu ke Semarang melihat teman-teman di sana, ya alhamdulillah semua sehat walafiat dan aktivitas seperti biasa. Nah Bu, bagaimana kondisi warga Sulawesi Selatan di Jawa Tengah? Apakah ada yang terdampak COVID-19? Sama sekali tidak ada. Kalau orang Sulawesi Selatan tidak ada. Cuma dalam masa pandemi ini itu ada Dewan Pembina kami, yaitu Ibu Ratna Handoko, meninggal, tapi bukan karena COVID. Nah Ibu, kalau misalnya ada warga Sulawesi Selatan yang ingin kembali ke Sulawesi Selatan, apakah diperbolehkan oleh pemerintah di Jawa Tengah, Bu? Boleh saja, asal mereka lewat rapid test, swab, boleh pulang. Banyak yang pulang. Nah Ibu, pesan Ibu untuk warga Sulawesi Selatan yang ada di Jawa Tengah apa Bu, khususnya warga yang ada di sana, Bu? Saya cuma mengharap teman-teman, saudara-saudaraku yang ada di Jawa Tengah, bahwa dalam masa-masa seperti ini jangan mengurangi aktivitas, jangan cuma tidur, tapi berusaha untuk olahraga, menambah ilmu, dan alhamdulillah sebenarnya Tuhan menciptakan COVID ini, menciptakan pandemi seperti ini, alhamdulillah untuk warga-warga kita itu dapat lebih erat dengan keluarga, bisa sama-sama siang bersama-sama dengan anak cucu seperti saya, dan aktivitas seperti biasa. Dan malah kami-kami yang di Jawa Tengah ini, Bu, itu mereka lebih bisa menyalurkan kreativitasnya, membuat makanan, membuat contoh Makassar, dan itu bisa dijual lewat grup WA. Nah, tadi juga Ibu menyebutkan bahwasannya kemarin terjadi rob pasang Ibu ya di Jawa Tengah. Nah, ya, apakah KKSS di sana juga turun tangan dalam peristiwa ini, Bu? Iya, kami rob di sana karena hampir 65% warga Sulawesi Selatan yang ada di pantai itu, di sepanjang rob itu, kami dengan sigap langsung mengadakan aksi bansos ke warga-warga Sulawesi Selatan yang ada di Pekalongan. Nah Bu, terakhir Bu, harapan Ibu buat para warga Sulawesi Selatan yang ada di Jawa Tengah di masa pandemi COVID-19 ini apa, Bu? Ya, itu tadi bahwa selalu menjaga imun, selalu menjaga kesehatan, berusaha untuk tidak surut dari aktivitas olahraga, perbanyak komunikasi silaturahim lewat WA, lewat grup, dan kami yang pengurus siap membantu apabila ada saudara-saudara kita yang ingin menyalurkan hasil dari kreasi mereka. Nah Ibu, apakah memang ada istilahnya posko untuk bantuan bagi warga yang terkena pandemi COVID-19? Boleh Ibu menyebutkan dikirim kemana bantuannya, Bu? Kami selama ini mengkhususkan adalah para warga Sulawesi Selatan ya. Jadi di Solo, di Semarang, Pekalongan, Tegal. Karena begini Bu, mohon maaf bahwa warga Sulawesi Selatan yang ada di Jawa Tengah itu hampir semua, mohon maaf, ada terbagi dua. Yang satu adalah dalam bidang swasta, pengusaha, dan yang satunya lagi di birokrasi. Kalau di birokrasi itu kami punya ada 3 bupati dari Sulawesi Selatan dan 1 sekda di Semarang, itu warga Sulawesi Selatan. Kalau pengusaha, alhamdulillah ada warga Sulawesi Selatan Jawa Tengah yang dari Batang yang sudah membuat satu aktivitas yang benar-benar kami itu di Jawa Tengah sangat menghargai, bahwa dia pulang kampung ke Makassar, masuk
ke dalam lapas dan membuat satu pabrik garmen di lapas yang di dalamnya itu memberi income untuk warga-warga binaan di dalam. Jadi itu warga Sulawesi Selatan yang dari Batam, dari Jawa Tengah, Batam. Baik, Bu. Andi Fahrul namanya. Baik, terima kasih Bu atas waktunya telah bergabung bersama kami di TVRI Sulawesi Selatan, Bu. Ibu Haja Musdalifah Pangkas selaku Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan selamat ulang tahun kami ucapkan kembali dan selamat ulang tahun pernikahan. Makasih. Baik, kita melangkah ke informasi selanjutnya, Saudara. Media Center Satgas COVID-19 Tanah Toraja kembali mengumumkan 2 kasus baru pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di wilayah Kabupaten Tanah Toraja. Dengan penambahan 2 kasus terkonfirmasi positif COVID-19, maka kasus positif COVID-19 di Tanah Toraja menjadi 41 kasus. Dengan pengambilan sampel swab dengan metode pemeriksaan PCR dilakukan RSUD Laki Padada, hasil pemeriksaan swab yang dinyatakan positif. Kasus yang pertama, perempuan berumur 48 tahun berdomisili di Makale. Kasus kedua, perempuan berumur 20 tahun beralamat di Bato, Kelurahan Tampo, Kecamatan Mengkendek. Penambahan kasus positif COVID-19 ini melalui media center Satgas COVID-19 yang diumumkan langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Toraja, Berti Magontan, bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Toraja, Dr. Ria Monohta Tanggo, didampingi Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Toraja, Mariani Sampe. Kedua pasien ini akan mengikuti program rekreasi Duta COVID-19 Satgas Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar. Satgas COVID-19 Tanah Toraja menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dan membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19. Layuk Tangke, TVRI Sulsel melaporkan. Kepolisian Resort Parepare berhasil mengungkap jaringan perdagangan manusia di bawah umur yang dilakukan oleh salah seorang wanita yang masih berusia belasan tahun asal kota Parepare. Pelaku inisial SR berusia 19 tahun disergap di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Kabupaten Sidrap. Penangkapan dilakukan oleh tim Crime Hunter Polres Parepare yang dipimpin langsung oleh Aibtu Faisal. Pelaku langsung dibawa ke Mapolres Parepare untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku perdagangan manusia di bawah umur. Menurut keterangan Kepala Satuan Reskrim Polres Parepare, Aibtu Asian Sihombing, penangkapan berawal dari laporan salah seorang ibu yang melaporkan anaknya hilang. Atas laporan itu, aparat polisi Resort Parepare menindaklanjuti laporan tersebut. Pelaku hingga kini masih ditahan di Mapolres Parepare untuk kepentingan penyelidikan. Setelah kami melakukan penyelidikan, ternyata kami menemukan anak ini berada di salah satu kos-kosan di daerah Kabupaten Sidrap. Kami kembangkan, akhirnya kami melakukan penangkapan terhadap perempuan SR 19 tahun. Dari hasil pengembangan kami bahwasannya perempuan SR ini memperdagangkan korban. Dalam hal di bawah ini anak di bawah umur. Atas perbuatannya pelaku diancam pidana paling lama 15 tahun penjara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Polisi hingga kini masih melakukan pengembangan terhadap kasus ini untuk memberantas jaringan perdagangan manusia di bawah umur. Dari Parepare, Amiruddin melaporkan. Armada sampah Kecamatan Wajo Makassar kembali mogok beroperasi karena tidak adanya voucher pembelian bahan bakar minyak sejak 2 bulan lalu. Sejumlah motor dan mobil pengangkut sampah berisi tumpukan sampah yang beroperasi di wilayah Kecamatan Wajo Makassar sejak sore hingga malam hari hanya terparkir di pinggir jalan karena tidak beroperasi. Mogoknya pengangkut sampah oleh petugas sampah Kecamatan Wajo Makassar diakibatkan sudah 2 bulan para sopir tidak menerima voucher pembelian bahan bakar solar dan premium sehingga para sopir terpaksa berhenti beroperasi sementara waktu sambil menunggu pemberian kupon untuk jatah pembelian BBM diberikan untuk operasional pengangkutan sampah.
Salah seorang sopir pengangkut sampah, Jufri, mengatakan belum turunnya jatah pembelian BBM yang berlangsung sudah hampir 3 bulan ini membuat para sopir berinisiatif menggunakan gaji mereka untuk membeli BBM. Namun jumlahnya masih kurang sehingga harus meminjam dari koperasi. Hal ini mereka lakukan agar pengangkutan sampah dapat berjalan lancar, mengingat volume sampah di wilayah Kecamatan Wajo setiap hari terus bertambah. Para sopir juga berharap agar pemerintah Kecamatan Wajo tidak lagi terlambat mengeluarkan anggaran pembelian BBM sehingga tidak ada sampah yang terbengkalai, namun semuanya dapat diangkut dan dibuang di TPA Antang. Deslin melaporkan. Aparat kepolisian sektor Mamajang berhasil mengamankan pelaku pencuri onderdil mobil. Dari tangan ketiga pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti hasil curian komplotan ini. Personil unit opsional Polsek Mamajang dipimpin Kanit Reskrim Ibtu Syamsudi dan PS Panit 2 Aibtu Sainal meringkus pencuri onderdil mobil di kantor Smile Auto Service di Jalan Veteran Selatan. Pelaku yang diamankan yakni Rais Firmansyah alias Firman, masing-masing warga Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, dan Amiruddin, warga Jalan Gunung Bawah Karaing, Kecamatan Makassar. Kapolsek Mamajang AKP Iwan Fahyudi mengatakan penangkapan terhadap pelaku berawal saat unit opsional Polsek Mamajang melakukan penyelidikan terhadap pelaku kasus pencurian di wilayah hukum Mamajang. Namun mendapat informasi dari warga jika ada pelaku yang diduga pelaku pencurian di kantor Smile Auto Service. Setelah mendapat informasi tersebut, anggota bergerak cepat menuju alamat yang dimaksud dan langsung melakukan pencarian dan penggeledahan terhadap pelaku. Pelaku pun berhasil ditangkap Polsek Mamajang bersama Resmo Polda Sulsel. Dan setelah itu kami melakukan cek TKP di tempat dan ternyata terlihat di atapnya dibobol. Setelah dari cek TKP, kami langsung mencari bahan keterangan informasi sehingga dalam waktu 1 hari kami didampingi dengan Resmo Polda Sulawesi Selatan bisa mengamankan salah satu, ada 3 pelakunya. Selain menangkap pelaku, turut pula diamankan onderdil mobil berbagai merek, diantaranya 12 lampu depan, 19 lampu stop, 26 spion, 4 cover spion, dan 2 kabel bodi, serta 5 stand kap mesin. Selain itu juga diamankan 1 bak rem, 1 saringan oli, 1 modul sensor, 1 lits lampu banner, 1 lampu varian, dan 1 alat mobil yang semuanya bernilai ratusan juta rupiah. Mustamin Mustari melaporkan. Saudara, kami akan kembali dalam segmen Sulsel Membangun setelah jeda berikut ini. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. PT Pos Kantor Cabang Makassar hingga 20 Juli 2020 telah menyalurkan bantuan sosial tunai sebanyak 92.119 atau 96,63% bagi keluarga penerima manfaat. Pemerintah pusat memberikan perhatian besar dan memberikan prioritas utama untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat di lapisan bawah. Kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19, salah satunya penyaluran bantuan sosial tunai sebesar Rp600.000 dalam 3 bulan. Pihak PT Pos menjadi pihak yang bertugas menyalurkan PST secara nasional. Dimintai keterangan terkait realisasi penyaluran PST, PT Pos Kantor Cabang Makassar telah menyalurkan bantuan sosial tunai atau PST untuk 5 kabupaten kota, yaitu Makassar, Goa, Takalar, Maros, dan Kabupaten Pangkep. Kepala Kantor PT Pos Cabang Makassar, Panglipur Husada, mengatakan penyaluran PST dimulai sejak 12 Juli 2020 lalu dengan realisasi distribusi hingga Senin 20 Juli kemarin sebanyak 92.119 atau 96,63% dari total 95.327 keluarga penerima manfaat atau KPM. Totalnya 95.327 KPM.
KPM keluarga penerima manfaat. Nah, sampai dengan hari ini sudah terrealisasi 92.119 atau 96,63%. Kepala Kantor PT Pos Cabang Makassar, Panglipur Husada menambahkan, untuk Kota Makassar terdapat 29.590 realisasi penyaluran hingga kemarin mencapai 28.980 KPM atau realisasinya mencapai 97,93%. Maria Isma Rikadang melaporkan. Saudara, Badan Narkotika Nasional resmi melakukan rebranding dan menjadi hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Katakan tidak pada narkoba atau stop narkoba menjadi tagline Badan Narkotika Nasional. Namun kini setelah peringatan Hari Anti Narkoba Internasional 2020, BNN resmi melakukan rebranding tagline menjadi tagar hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Tagline yang baru ini merupakan tema HANI, Hari Anti Narkotika Internasional 2020 yang dijadikan branding baru oleh Kepala BNN RI, Komjen Polisi Dr. Andes Heru Winarko SH. Kepala Balai Rehabilitasi BNN Badoka, Dr. Iman Firmansyah, saat berkunjung ke TVRI Sulawesi Selatan mengatakan, tagline baru BNN ini merupakan wujud citra Badan Narkotika Nasional sebagai garda utama dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba. Orang yang tidak sadar dengan masalahnya itu akan bermasalah dengan penyalahgunaan narkoba, dan itu juga terjadi dengan masalah COVID. Yang kedua, sehat. Orang penyalahan narkoba itu pasti tidak sehat, dan juga sama dengan orang yang terkena COVID-19. Lalu produktif, dengan adanya masalah pandemi seperti ini, banyak sekali kita yang harus merubah pola kerja kita, pola produktifan kita, karena memang banyak faktor ekonomi yang terganggu, dan begitu juga dengan orang yang menggunakan narkoba. Sementara dalam kunjungannya, Dr. Iman Firmansyah juga memberikan pengarahan kepada TVRI Sulsel yang diwakili oleh Kepala Stasiun Sifak Masyudi sebagai salah satu saraba atau Sahabat Rehabilitasi Badoka yang merupakan program Balai Rehabilitasi BNN Badoka pada perayaan HANI 2020. Wujud pengabdian masyarakat yang dilakukan para mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Atmajaya Makassar dengan menyerahkan sejumlah alat cuci tangan mekanik. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih mewabah, khususnya di Kota Makassar, tentu berbagai aktivitas perekonomian maupun pendidikan sangat dibatasi dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 sekaligus memasuki tatanan kehidupan baru. Salah satu agenda tahunan bagi para mahasiswa yang harus dilakukan sebelum menyelesaikan proses pendidikan yakni mengikuti program kuliah kerja nyata atau KKN. Namun dengan kondisi saat ini yang belum dimungkinkan, terpaksa bentuk pengabdian masyarakat para mahasiswa KKN Universitas Atmajaya Makassar, yaitu dengan menciptakan inovasi yang dapat memberi manfaat bagi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Hal ini tentu sejalan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat dengan inovasi yang bisa memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat. Salah satu bentuk pengabdian masyarakat para mahasiswa KKN Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Atmajaya, yakni membuat peralatan cuci tangan mekanik. Pada penyerahan hasil karya mahasiswa KKN, bekerjasama dengan LPPM Atmajaya, turut dihadiri sejumlah sivitas akademik Universitas Atmajaya. Ketua LPPM Universitas Atmajaya Makassar, Dr. Insinyur Firdaus Hairudin MS menjelaskan bahwa inovasi ini akan disinergikan dengan pemerintah dan hasil karya para mahasiswa akan disebar di sejumlah instansi dan rumah ibadah di daerah ini. Sementara Rektor Atmajaya Makassar, Ferdinandus Sampe, SE Embus PhD, mengapresiasi terhadap inovasi para mahasiswa yang akan memberi manfaat bagi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Dengan adanya hasil karya air cuci tangan tanpa sentuh ini adalah berusaha untuk berkontribusi kepada
masyarakat agar penyebaran COVID itu bisa sedikit berkurang dengan cara membersihkan tangan, dan istimewanya ini adalah bahwa pada saat kita membersihkan tangan, baik itu airnya maupun sabunnya itu tidak perlu kita menyentuh dengan tangan. Jadi bisa kita dengan menggunakan pedal, kita injak dan kita bisa melakukan cuci tangan dengan baik. Peralatan cuci tangan yang merupakan inovasi mahasiswa KKN Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Makassar akan dibagikan kepada LD2 Diksi, Pemkot Makassar, serta sejumlah rumah ibadah di Kota Makassar. Sulawesi Selatan memiliki 3 sektor musim tanam dan panen. Jika sektor barat sedang memasuki musim tanam, maka sektor timur masuk masa panen. Demikian juga sebaliknya. Hal ini membuat musim panen di Sulawesi Selatan akan berlangsung sepanjang tahun. Sebagian wilayah Sulawesi Selatan kini telah memasuki musim penghujan dan sebagian masih mengalami musim kemarau. Meski begitu, peralihan cuaca tidak terlalu berpengaruh terhadap musim panen ataupun ketersediaan pangan di daerah Sulawesi Selatan. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sulawesi Selatan, Muhlis Mori menjelaskan Sulawesi Selatan memiliki 3 sektor musim, sektor barat, sektor timur, dan sektor peralihan. Dengan begitu, musim tanam dan musim panen akan terus berjalan secara bergantian sepanjang tahun, sehingga akhir tahun ini dipastikan kebutuhan pangan untuk Sulawesi Selatan cukup dan terpenuhi. Seperti tahun-tahun sebelumnya, bahkan produksi pertanian mengalami surplus dan menyangga kebutuhan pangan untuk beberapa daerah di luar Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini juga berlaku hampir jenis tanaman pangan seperti beras, jagung, dan berbagai jenis sayur-sayuran. Memang hanya terjadi pergeseran. Misalnya tadinya di sektor barat itu adalah Januari, puncak hujannya itu Desember Januari, bergeser ke misalnya ke Februari. Tetapi tanam tetap berjalan dan sampai saat ini pertanaman sepanjang tahun ada, karena kita dikaruniai 3 sektor yang musim hujannya berbeda. Ya. Pembagian 3 sektor musim ini dibedakan berdasarkan pola curah hujannya. Sektor barat mencakup Kabupaten Maros, Pangkep, Baru, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Kota Makassar. Sektor timur meliputi Kabupaten Sopeng, Wajo, Bone, Sidrap, dan Pindrang. Sedangkan sektor peralihan adalah Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tanah Toraja, Toraja Utara, Enrekang, dan Palopo. Jika sektor barat sedang memasuki musim tanam, maka sektor timur masuk masa panen. Demikian juga sebaliknya. Sedangkan untuk sektor peralihan, masa tanam dan panennya biasanya di antara wilayah barat dan timur. Ayu Amalia, Ivan melaporkan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim melantik 29 pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Di antaranya Dr. Haji Abdul Halim Muharram, MPD, sebagai Kepala LPMP Sulawesi Selatan yang berlangsung secara virtual. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan LPMP memiliki peran strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di tanah air. Guna lebih memaksimalkan pelayanan di LPMP Sulsel, pemerintah melalui Kemendikbud kembali melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berlangsung secara virtual Zoom meeting. Pelantikan pejabat dalam setiap institusi pemerintahan merupakan peristiwa yang harus dijalani dalam rangka memperkokoh legitimasi personalia dalam struktur jabatan. Sebanyak 29 pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dilantik oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, satu di antaranya yakni Dr. H. Abdul Halim Muharram, MPD, yang kembali mendapat kepercayaan untuk memimpin Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan LPMP Sulawesi Selatan. Usai pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah jabatan secara virtual serta penandatanganan berita acara serah terima jabatan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim usai melantik mengharapkan para pejabat yang dilantik hendaknya mampu menjalankan amanah dengan baik dan terus berpikir inovatif dan kreatif karena tantangan pendidikan di Indonesia sangat berat terlebih di tengah pandemi COVID-19 yang masih mewabah.
Sementara Dr. H. Abdul Halim Muharam, MPD, yang ditemui usaha pelantikan akan menjalankan amanah yang diberikan negara dan berharapkan dukungan seluruh elemen demi kemajuan pendidikan khususnya di Sulsel. Saya harus melakukan sesuatu yang lebih dari yang sudah. Kenapa? Karena kami akan bersama dengan Pak Menteri kami adalah orang yang sangat getol, sangat apresiasi dengan perkembangan kekinian teknologi. Seiring dengan itu, dengan tantangan pendidikan dalam suasana seperti ini, saya kira ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita menyerang, tetapi selalu mencari kebaruan. Para pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat menjalankan fungsi dengan baik dalam menjawab tantangan mutu pendidikan di tengah COVID-19 yang masih melanda. Balai Latihan Kerja Makassar mengoptimalkan peran dengan mengarahkan pelatihan untuk memproduksi alat dan produk kesehatan. Program aksi ini sebagai bentuk dukungan dalam mencegah penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat. Balai Latihan Kerja Makassar sebagai salah satu unit pelaksana pusat di Kementerian Ketenagakerjaan turut mengoptimalkan peran dalam upaya penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan mengerahkan pelatihan peserta yang menghasilkan alat ataupun produk kesehatan. Balai Latihan Kerja Makassar sejak Maret telah menghasilkan ratusan hingga ribuan produk kesehatan seperti masker, cairan pembersih tangan, wastafel portable, dan bilik disinfektan, serta telah didistribusikan secara gratis ke gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sulsel, rumah sakit, lembaga keagamaan, dan fasilitas publik lainnya. Kali ini BLK Makassar kembali memproduksi produk kesehatan hasil pelatihan berupa 8.700 masker, 300 face shield, dan 15 wastafel yang diperuntukkan untuk 15 lembaga pendidikan keagamaan berupa pondok pesantren yang ada di kota Makassar dan sekitarnya. Menurut Kepala BLK Makassar, Fitro Han Rahmawan mengungkapkan kegiatan penyerahan bantuan ini serentak dilakukan di seluruh Indonesia atas arahan Menteri Ketenagakerjaan sebagai bentuk kepedulian BLK terhadap lembaga pendidikan pondok pesantren agar ikut memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan para santri dengan menyediakan alat untuk terlaksananya protokol kesehatan. Yang kita sasar adalah masyarakat yang rentan. Karena pastinya kita sama-sama tahu salah satu masyarakat yang rentan adalah di pondok pesantren karena berkumpul begitu banyak orang. Yang saya lihat data ada yang 1.500 orang, ada 1.800 orang. Ini kan perlu barangkali kita sentuh. Ya apalagi perilaku anak-anak santri yang mungkin masih sebagian di bawah umur, termasuk juga ada proses edukasi di sana. Proses edukasi bagaimana kita dalam kondisi new normal ini membiasakan hal baru. Dalam upaya tanggap pandemi COVID-19, Balai Latihan Kerja Makassar melakukan pelatihan dengan metode pelatihan berupa yang menerapkan secara ketat protokol kesehatan seperti online training, blended training, distance training, dan offline training. Tujuan pelatihan khusus ini untuk menambah bekal keterampilan masyarakat agar memberdayakan diri dan kelompok untuk menciptakan lapangan pekerjaan terlebih bagi masyarakat yang terkena dampak perekonomian akibat COVID-19. Saudara, informasi lainnya kami rangkum dalam segmen Lintas Daerah berikut ini. Penyebaran COVID-19 melanda seluruh aspek kehidupan, termasuk warga Bugis Makassar yang berada di perantauan. Bantuan Muspika Lembang dan masyarakat Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang mengantar langsung bantuan logistik berupa paket sembako, makanan siap saji, minuman mineral, tenda, selimut, perlengkapan bayi, obat-obatan, dan pakaian layak pakai untuk orang dewasa, anak-anak, dan bayi. Korban banjir bandang di 6 kecamatan Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Bantuan logistik yang diantar langsung berasal dari sumbangan elemen masyarakat di sejumlah desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang, baik dari kalangan perusahaan, pelajar sekolah, pramuka, dan pemerintah Kecamatan Lembang.
sebagai rasa peduli terhadap sesama bangsa untuk membantu ribuan korban mengungsi di sejumlah posko darurat yang selama ini belum mendapatkan bantuan. Akibat akses jembatan dan jalan masih digenangi material lumpur, seperti di Desa Lawewe, Kecamatan Baibunta Selatan, dan Desa Limbongwara, Kecamatan Malengkeng, Uluwu Utara. Dari Kecamatan Lembang, setelah sampai di Desa Limbongwara, kantor kepala desa, dan di kantor kepala desa nanti akan kita salurkan bantuan. Sumbangan logistik diantar ke sejumlah posko pengungsian korban banjir bandang, utamanya yang masih kesulitan dijangkau. Asnadi Kala melaporkan. Beragam cara dilakukan dalam melakukan aksi kemanusiaan untuk membantu warga yang terdampak banjir bandang di Luwu Utara. Seperti yang dilakukan oleh komunitas Barmen Squad Parepare, penggalangan dana dengan cara potong rambut bayar seikhlaskan. Penggalangan dana untuk korban bencana banjir di Luwu Utara, Sulawesi Selatan yang biasanya ditemukan di pinggir jalan, namun ini berbeda dilakukan oleh komunitas Barmen Squad Parepare dengan menggelar potong rambut bayar seikhlasnya sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak banjir bandang di Luwu Utara. Aksi kemanusiaan dengan cara ini sangat menarik perhatian warga di kota Parepare yang ingin memotong rambut. Aksi tersebut dipusatkan di Hilal Point yang melibatkan sedikitnya 5 orang tukang cukur barbershop yang ada di kota Parepare. Menurut koordinator Barmen Squad Parepare, Sepriadi Luhut mengemukakan untuk biaya potong rambut normalnya Rp30.000 per kepala, namun karena ini adalah penggalangan dana untuk kemanusiaan jadi tidak dipatok biaya, hanya dibayar seikhlasnya. Ini kita adakan aksi cukur bayar suka-suka. Ini kami dari Barbermen dari Parepare melakukan ini. Jadi bayar seikhlas saya, Pak? Iya, bayar seikhlasnya. Kalau normalnya Pak cukur, kalau begini Pak berapa biasanya Pak? Normalnya biasa kalau di tempat saya itu 30.000. 30.000 ya? Macam-macam, ada yang 35, ada 40. Dari hasil penggalangan dana akan disalurkan kepada warga yang terdampak banjir bandang di Luwu Utara yang hingga kini masih membutuhkan bantuan. Dari Parepare, Amiruddin TVRI Sulsel melaporkan. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, tim relawan bencana berkolaborasi yang diprakarsai Pandrita Rescue dan Basnas Peduli Bulukumba membagikan puluhan jerigen cairan disinfektan ke masjid-masjid di wilayah Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Menyambut Hari Raya Idul Adha 2020, tim relawan bencana peduli sesama Bulukumba membagikan cairan disinfektan ke semua masjid yang ada di wilayah Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba. Aksi pembagian cairan disinfektan tersebut masing-masing diberikan 1 jergen dengan isi 5 liter di setiap masjid sebagai bentuk peduli sesama untuk memutus mata rantai COVID-19 di Bulukumba. Ketua Tim Pandrita Rescue Yusuf mengatakan, kegiatan penyaluran cairan disinfektan ini sebanyak 62 jergen masing-masing isi 5 liter untuk 62 masjid yang berada di wilayah Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba. Lapangan untuk membagi-bagikan disinfektan ke beberapa masjid di wilayah Kecamatan Ujung Bulu, guna membantu pemerintah melakukan pencegahan atau pemutusan mata rantai virus corona disiasa atau sering disebut kita COVID-19, agar masyarakat bisa terhindar dari virus corona ini. Jadi kita memang sengaja menyalurkan mulai pada hari ini untuk menjelang Hari Raya Idul Adha, karena mungkin dalam masa pandemi corona ini mungkin lapangan yang biasa kita tempati sholat Id mungkin tidak bisa digunakan, mungkin menggunakan beberapa masjid. Jadi kami menyalurkan cairan disinfektan untuk digunakan di masjid-masjid yang akan digunakan untuk sholat Id. Adapun cairan disinfektan tersebut diproduksi secara khusus untuk disumbangkan untuk kegiatan amal dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Bulukumba. Mustari Pardi, TVRI Sulsel melaporkan. Satuan Reskrim Polres Bulukumba kini masih terus melakukan pemeriksaan terhadap tersangka SY alias R terkait kasus penganiayaan korban Ahmad Jayadi hingga tewas di perempatan Teko, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Kanit Tipidum Satuan Reskrim Polres Bulukumba Aibda Hamka mengatakan pada pemeriksaan pelaku mengakui perbuatannya terhadap korban.
di mana pelaku sendiri pihaknya secara sadar melakukan perbuatan dengan cara menganiaya korban secara berulang-ulang dengan menggunakan 2 senjata tajam, yaitu sebilah parang yang panjangnya ukuran 50 cm dengan sebilah badik panjangnya kurang lebih 25 cm yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pelaku melakukan penganiayaan hingga tewas dikarenakan korban tidak membayar gaji pelaku selama 2 tahun saat pelaku menjadi sopir korban. Di mana dari hasil pemeriksaan sendiri pelaku sudah mengakui perbuatannya sebagaimana yang telah dilakukan terhadap korban saudara almarhum Haji Ahmad Jihadi SKM. Ada 2 senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya korban saat itu, yaitu dengan menggunakan sebilah parang yang panjangnya sekitar kurang lebih 50 cm dengan selain itu berupa sebilah badik yang panjangnya kurang lebih 25 cm. Pelaku dikenakan pasal 338 pembunuhan dengan 15 tahun hukuman penjara. Selain itu, Polres Bulukumba juga masih menyelidiki apakah ada unsur tindak pidana perencanaan dalam kasus penganiayaan yang berujung kematian. Dari Kabupaten Bulukumba, Mustari Pardi, TVRI Sulsel melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Bulukumba memulai tahapan pencocokan dan penelitian Pilkada Serentak 2020 dengan cara door-to-door ke sejumlah tokoh masyarakat. Dengan dikawal Bawaslu Bulukumba, petugas pemutakhiran data pemilih PPDB yang dampingi Komisioner KPU Bulukumba melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian secara langsung menemui para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat maupun tokoh pemuda di Bulukumba. Kegiatan pencocokan data dan penelitian data untuk memastikan warga yang memiliki hak pilih pada pemilihan kepala daerah Pilkada Serentak 9 Desember 2020 mendatang. Ketua KPU Bulukumba Kaharudin mengatakan dimulainya tahapan gerakan coklik serentak ini untuk mengajak masyarakat memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih Pilkada 2020. Jadwal pencocokan dan penelitian data pemilih dilakukan mulai tanggal 15 Juli hingga berakhir 13 Agustus 2020. Kegiatan hari ini itu adalah kegiatan coklik serentak pencocokan dan penelitian data pemilih untuk pemilihan Bupati Wakil Bupati tahun 2020. Sesungguhnya gerakan coklik ini kan sudah mulai tanggal 15 kemarin, tapi kita kembali gaungkan hari ini dengan program KPU RI, yaitu gerakan coklik serentak tahun 2020. Gerakan coklik serentak ini, para petugas tetap menjalankan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker atau pelindung diri, tidak bersentuhan atau berjabat tangan untuk mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19. Dari Bulukumba, Mustari Pardi mewartakan. Satu informasi lainnya kami hadirkan dalam segmen Rona-Rona. Hai. Sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi, kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga.
Saudara, walaupun belum terkonfirmasi sebagai penangkal COVID-19, namun saraba minuman tradisional berbahan baku rempah-rempah ini masih banyak dicari di tengah pandemi COVID-19. Pulang kantor, lagi pengen minum saraba, ya cari kayak kafe seperti ini. Sebenarnya kan lebih kepada ini ya, karena kan mungkin seharian kita penat ya, kita cari keramaian. Ya. Jadi kalau saya sih sebenarnya lebih senang yang kayak tradisional kayak begini. Mungkin juga kita terlalu senang lagi kayak di kafe-kafe yang modern. Jadi saya lebih cenderung cari yang tradisional seperti ini, kayak ada saraba, pisang goreng, itu lebih enak. Minuman hangat ini sangat cocok dinikmati dengan gorengan seperti pisang goreng dan ubi goreng. Apalagi di sini gorengan terasa berbeda karena tepung yang digunakan adalah racikan sendiri sehingga gorengan di sini terasa lebih kriuk dan renyah. Jika Anda tak suka saraba, minuman segar lain bisa jadi pilihan. Ingrid Herman, Umar Hatab melaporkan. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Dan jangan kemana-mana, setelah Sulawesi Selatan hari ini akan hadir program acara Deng Mampo bersama Deng Rapi dan Deng Puji. Akhir kata, saya Incim Pratiwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.